Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akang NJ. Bagaimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Akang ingin membagikan kisah misteri. Dan ini kisah nyata yang datang dari saudari Ratih tentang kebun angker. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Jangan nonton sendirian. Nama saya Ratih. Ini kisah nyata saya 16 tahun yang lalu, di mana saya mempunyai bayi yang masih berumur 9 bulan. Waktu itu, saya dan keluarga mengontrak rumah di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan yang punya rumah asli Betawi, dan kontrakannya itu satu lingkungan dengan yang punya rumah. Kontrakannya ada 4 pintu, dan yang saya tempati itu paling pojok nomor 1, dekat dengan pintu dapur kantor pemilik rumah. Di belakang kontrakan itu ada kebun, banyak pohon pisang, dan ada pohon gede sama ayunan. Kelihatannya sih enak sejuk gitu. Dan alhamdulillah awal-awal saya ngontrak sih nggak ada apa-apa, karena 2 kontrakan sebelah saya juga mempunyai bayi yang umurnya sama dengan anak saya dan jenis kelaminnya perempuan. Tiap hari kita main bareng di teras rumah sambil ngajarin anak jalan. Itu biasanya sampai jam 5 sore. Nah, pas waktu itu pernah kita main sampai azan maghrib karena cuaca lagi panas banget. Sesampai di rumah, anak saya kecapean sampai tertidur pulas dan saya juga ikut tidur setelah isya. Tiba-tiba tengah malam saya kebangun karena sebelah rumah saya anaknya nangis gak berhenti-berhenti. Pas saya tengok, ternyata dia demam. Ya udah, saya suruh kasih obat penurun panas dan saya balik ke rumah. Subuhnya anak saya nangis. Pas saya cek pampasnya, ternyata dia pup, dan pupnya itu mencret. Awalnya saya pikir anak saya mencret karena kipas anginnya kali kekencengan. Ternyata diare. Gak lama kemudian 2 tetangga saya yang punya bayi datang ke rumah nanyain obat penurun panas sama obat diare. Saya kaget, kok bisa sakitnya sama? Padahal kita gak pernah ngasih makanan yang aneh-aneh kecuali nasi tim. Akhirnya kita bawa ke dokter, terus dikasih obat. Tapi selama 2 hari diarenya gak sembuh-sembuh. Sampai pemilik kontrakan bikin obat tradisional dan tetap obatnya gak ampuh. Yang anehnya, kalau siang anak-anak sih bisa main ceria, tapi pas malam ketika pulang ke rumah suka rewel, nangis berbarengan gitu. Dan kita pun panik dan bingung. Ke dokter udah, minum obat udah, obat ramuan udah, tapi masih belum sembuh-sembuh. Sampai anak saya dirawat selama 3 hari dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Dan saya belum tahu apa penyebabnya karena masih rewel kalau malam. Pernah maghrib saya buang pempes ke kebun belakang karena si tukang sampah gak ngambil-ngambil, dia lagi pulang kampung. Nah, pas malam saya mau buat susu di dapur, tiba-tiba bulu kuduk saya dari leher sampai ke punggung itu merinding dan dingin banget. Dari jauh saya juga dengar suara perempuan ketawa dari belakang tembok dari arah kebun. Saya pikir ada tetangga yang lagi ngobrol bercanda di sana. Tapi pas saya tengok jam, ternyata jam 2 pagi. Kaget dong saya. Akhirnya saya ketakutan dan gemeteran. Langsung tutup pintu dapur, terus balik ke kamar, dan badan saya berasa lemes. Paginya, kontrakan nomor 3 pamit mau ngisi ke rumah orang tuanya. Saya tanya, mau kemana? Bilangnya mau ke rumah orang tuanya, mau ngungsi. Kenapa ngungsi? Akhirnya dia cerita kalau semalam habis isya dia digangguin waktu dia lagi buang pempes di kebun. Pas lagi ngelempar, dia lihat di bawah pohon gede ada sosok perempuan
pakai baju putih, rambut panjang, nunduk kepalanya dan kakinya gelantungan. Pokoknya serem deh kalau dibayangin. Terus dia lari balik ke kontrakan. Dia bilang kayak kuntilanak, makanya dia mau ngungsi ke rumah orang tuanya. Ditambah anaknya juga masih sakit. Saya juga bilang ke dia, kok sama ya? Saya juga kemarin buang pampers di kebun pas maghrib, tapi nggak lihat sekeliling, terus jalan aja cuek. Cuma kok saya sekarang pusing sama nggak enak badan. Temen saya bilang, wah hati-hati mbak, takutnya ketempelan. Saya cuma jawab, paling pusing biasa, karena ngurus anak sakit kan pasti lelah. Pas dia pamit, dia berangkat ke rumah orang tuanya. Saya datangin ke rumah Bu Haji, pemilik kontrakan, mau minta tolong dikerokin karena kepala saya pusing banget. Saya nggak tahu tuh pas dikerokin kenapa. Yang saya rasain, saya kok kayak orang pingsan, nggak tahu apa-apa, kayak orang kerasukan. Tiba-tiba pas saya melek, ada kiai lagi baca doa di air minum. Saya bingung, waktu itu kok rame, terus sampai ada kiai, ada apa ya? Akhirnya saya disuruh minum air, terus diceritain terus sama Pak Kiai. Ternyata pas dikerokin, saya itu kayak orang kerasukan. Ya semacam ketempelan lah sama penunggu kebun belakang. Katanya pas saya lagi dipegang, saya ngejerit, ngomong sendiri kayak orang marah, terus ngelawan, gak mau disentuh. Makanya di sini rame dan ada Pak Kiai. Terus saya dinasehati kalau punya bayi jangan ngajak main anak sampai maghrib, buat kesehatan gak baik. Dan biasanya kalau udah maghrib itu banyak makhluk-makhluk gentayangan. Kalau kata orang dulu sih namanya pamali. Terus kalau buang sesuatu jangan sembarangan, harus permisi dulu, karena kita nggak tahu tempat yang kosong itu ada penghuninya atau enggak. Dia nggak akan ganggu kita kalau kita nggak ganggu dia. Dan ini menjadi pelajaran berharga buat saya. Sampai sekarang kalau ingat kejadian itu, saya masih takut. Tapi saya juga percaya kalau manusia itu lebih baik dari makhluk yang lain. Yang terpenting kita harus selalu dekat dengan Allah. Selama kita dekat dengannya, maka kita akan selalu dilindungi dan dijaga dimanapun kita berada. Sekian kisah dari saya, dan terima kasih. Udah dulu ya, Akang pamit. Kalau suka videonya tinggal like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.